Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas kenapa menurut saya volatilitas sudah akan di depan mata dan ada beberapa fractal pattern yang menurut saya cukup menarik untuk kalian ketahui. Tentunya juga kita bakalan bahas secara price action kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita langsung aja mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap kripto berada di angka 1,17 triliun dolar atau naik sekitar 0,22%. Nah, di top 10 coin sendiri, kita juga melihat sebenarnya dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 3,89% menuju 0,08 dolar. Satu-satunya yang merah sebenarnya cuma Cardano, teman-teman, dengan penurunan 0,25%. So, secara overall sebenarnya kita melihat ada sedikit recovery dalam 24 jam terakhir, walaupun ya nggak terlalu signifikan. Itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama, teman-teman, alasan kenapa kita akan mungkin melihat volatility mulai dari malam hari ini adalah karena nanti dini hari kita akan menghadapi Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat. Sekali lagi, menurut saya yang akan menyebabkan volatility itu bukan di Fed Interest Rate Decision-nya, teman-teman. Walaupun pasti akan ada pergerakan yang mungkin zigzag ke atas ke bawah untuk mencuci orang-orang yang suka gitu ya bermain leverage ketika ada event-event atau data-data besar seperti ini. Itu biasanya mereka hobi gambling gitu ya, atau mereka biasanya sebutnya trading news. Nah, biasanya karena ada hal tersebut ya kita melihat pergerakan yang zigzag ketika ada event-event seperti NFP, kemudian Fed Interest Rate Decision, dan juga beberapa data high impact lainnya. Nah, tapi yang menurut saya akan lebih membuat market volatil adalah ketika Fed press conference, ketika nanti kakek Paul sudah akan start untuk memberikan speech. Karena di sini nanti akan ditentukan atau para investor akan melihat gitu, bagaimana statement dari kakek Powell. Apakah ada clue bahwa mereka akan kembali menaikkan suku bunga di pertemuan berikutnya, ataukah mereka akan merasa sudah cukup di kenaikan yang hari ini. Artinya mereka sudah akan pause untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ketika mungkin ada clue seputaran pause, bagi saya itu harusnya akan menciptakan reaksi positif dari market. Tetapi kalau misalnya kita melihat ada clue bahwa mereka akan kembali menaikkan suku bunga, ya kita kemungkinan bisa melihat ada semacam selling pressure di market. Kecuali kalau Fed Interest Rate Decision-nya kali ini tidak sesuai dengan ekspektasi, teman-teman. Itu mungkin bisa menciptakan volatility. Artinya, kalau misalnya kita melihat kenaikan suku bunganya tidak 0,25 tapi 0,5% menjadi 5,75 misalnya. Nah, itu bisa menciptakan selling pressure. Dan juga kalau misalnya The Fed memutuskan justru tidak menaikkan suku bunga alias stay di angka 5,25%, itu juga akan menurut saya menciptakan volatility dan harusnya ke arah yang positif. Oke, jadi itulah ekspektasi saya untuk event nanti malam ya, teman-teman. Tetapi untuk sementara, probabilitas terbesarnya adalah kita melihat sesuai dengan ekspektasi, karena sudah ada 90% yang kemarin beranggapan bahwa harusnya kita akan kembali menaikkan atau melihat kenaikan suku bunga sebesar 0,25%, dan barulah di Fed Press Conference kita akan melihat volatility. Itu adalah ekspektasi saya. Oke, so itu adalah hal yang pertama. Kemudian seperti yang saya sampaikan juga di awal video tadi, bahwa kita akan bahas soal beberapa fractal pattern yang menurut saya juga cukup menarik gitu. Sebenarnya kalau kita mau berbicara soal investasi jangka panjang di Bitcoin, ya kita tinggal lihat saja data-data sebelumnya sebenarnya, teman-teman. Bahwa memang setiap kali kita menjelang halving, itu biasanya akan ada pergerakan yang sideways, teman-teman. Seperti yang kita lihat di cycle sebelumnya. Kita ketemu di all time high di tahun 2017, kemudian kita berada di bear market di 2018 hingga 2019, sampai pada akhirnya kita masuk ke fase kapitulasi dan kemudian start untuk building fase awal bull market. Dan ketika kalian lihat ini pre-halvingnya gitu ya, menjelang halving ya kurang lebih 1 tahun sebelum halving lah gitu ya, kita melihat Bitcoin itu sudah start untuk rally dan kemudian mendapatkan konsolidasi selama berbulan-bulan. Sebelum pada akhirnya ketika halving terjadi, beberapa bulan kemudian kita kemudian melihat Bitcoin take off.
Nah, jika memang kita akan kembali mengulangi hal yang sama dengan yang beberapa kali terjadi di cycle-cycle sebelumnya, maka kita bisa expect, ini juga yang saya sudah sampaikan di video mungkin beberapa hari yang lalu, bahwa ekspektasi saya adalah mungkin di kuartal 3 ini kita akan melihat Bitcoin untuk mencoba break dari area 31 ribuan di sini. Oke, dan barulah di kuartal 4 kemungkinan kita akan melihat Bitcoin akan start rally mungkin ke sekitaran area 40 sampai 50 ribuan dolar. Oke, baru kemudian kita akan sideways menjelang halving. Ketika halving terjadi, kita start building up lagi momentum, dan pada akhirnya beberapa bulan setelah halving kita akan kembali take off ke atas dan menuju ke all time high yang baru. Maka tentunya ekspektasinya adalah pertengahan tahun 2024 sampai tahun 2025 itu akan menjadi fase-fase yang baik untuk Bitcoin, harusnya secara cycle gitu ya. Jadi itu adalah ekspektasi saya juga untuk pergerakan Bitcoin berikutnya. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang lain, mungkin kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Selain itu juga tentunya kalau kita berbicara soal waktu gitu ya, dan berapa sih lama ketika kita mencapai all time high dan berada di fase awal bull market. Biasanya kalau kalian perhatikan, setelah halving teman-teman, itu biasanya membutuhkan waktu 525 hari sampai kita mencapai top dari bull market tersebut. 525 hari, ya berarti kurang lebih 1,5 tahun lah teman-teman, kurang lebih ya. Kemudian fase konsolidasinya menjelang halving juga, setelah kita menemukan bottom, itu biasanya perlu waktu juga 518 hari. Jadi lebih dari setahun biasanya kita ketemu dengan bottom, start untuk membuat fase awal bull market dan terkonsolidasi, itu biasanya memakan waktu sampai 1,5 tahun juga kurang lebih, walaupun lebih pendek daripada ketika kita sudah melewati halving dan masuk ke fase take off. Itu 518 hari di cycle sebelumnya di sini. Cycle sebelumnya lagi 539 hari. Nah, setelah halving kita perlu waktu 525 hari untuk kemudian mencapai top bull market pada tahun 2017. Kemudian di tahun 2019 ketika kita ketemu dengan bottom, kita mulai start fase awal bull market dan masuk ke fase konsolidasi sampai 518 hari. Jadi ada dua fase di 518 hari di sini, yaitu adalah kita ketemu dengan bull market dan masuk fase awal bull market. Baru ketika melewati halving, kita juga perlu waktu 546 hari sampai pada akhirnya kita ketemu dengan top bull market di tahun 2021. Nah, apabila teman-teman kita juga ambil rata-ratanya gitu ya, rata-ratanya misalnya 518, 539, kita anggap rata-rata 530-an hari lah, kita akan terkonsolidasi di sekitaran area di sini, maka kita bisa saja melihat Bitcoin itu masuk ke fase awal bull market dan start terkonsolidasi berbulan-bulan itu sampai awal tahun 2024, teman-teman. Oke, dan barulah ketika kita melewati halving di pertengahan tahun 2024, mungkin kuartal 3 2024 kita sudah akan start untuk mulai take off, dan kuartal 4 kita mungkin bisa expect Bitcoin sudah mendekati all time high lagi. Kuartal pertama 2025 bisa aja menjadi awal di mana kita melihat Bitcoin kembali tembus ke all time high yang baru dan menuju ke top bull market berikutnya. Oke, jadi ini adalah sebenarnya hal yang sangat simple, tapi sering banget dilupakan orang-orang gitu, bahwa Bitcoin itu setiap cycle sebenarnya pergerakannya mirip-mirip saja, teman-teman. Dan pasti selalu akan ada orang yang meragukan ya. Pasti akan ada orang-orang mengatakan, this time will be different. Kali ini pasti akan berbeda, kali ini pasti akan berbeda. Karena ini tidak terjadi hanya di cycle kali ini, teman-teman. Cycle sebelumnya juga sama. Tidak hanya di bear marketnya, tapi bull marketnya juga sama. Setiap kali kita masuk ke fase bull market, ketika kita lagi melihat ada pergerakan yang parabolik, orang-orang selalu berteriak kita akan mendapatkan super cycle, super cycle, super cycle. Artinya kita tidak akan lagi melihat bear market yang terlalu dalam, dan kita akan terus mengalami kenaikan. Dan narasi tersebut sudah pernah dibicarakan dari 1-2 cycle yang lalu, teman-teman. Selalu dikatakan ketika kita masuk ke all time high, akan ada muncul super cycle. Artinya kita akan terus mengalami kenaikan. Tapi pada kenyataannya, ya sebenarnya cycle-nya mengulang-ulang seperti itu. Ya bukan berarti kita nggak bisa melihat sesuatu yang berbeda kali ini, tapi untuk berbicara tentang statistik, untuk sementara belum ada yang bisa membuktikan bahwa kali ini akan kejadiannya berbeda. Gitu ya. Jadi itu adalah
beberapa fractal pattern yang menurut saya cukup menarik. Dan juga yang menurut saya ini sangat-sangat exciting teman-teman adalah bahwa kalau kita lihat liquidation map di sini, bahwa kalau misalnya kita melihat nih, kalau kita ambil dari sudut pandang market maker gitu ya, maka insentifnya sekarang teman-teman di posisi yang sekarang ya, itu insentifnya lebih besar kalau market maker mencoba untuk mendorong ke atas harganya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ini jumlah likuidasinya, kalau didorong ke bawah, maka insentifnya itu hanya cukup besar, nyampenya hanya di sekitaran 28.400-an. Karena di sini ada tumpukan likuidasi, teman-teman. Jadi di sekitaran range 29.000 sampai 28.400-an, itu akan ada tumpukan likuidasi untuk orang-orang yang melakukan long. Sisanya sebenarnya hanya setumpuk kecil, teman-teman, di sekitaran 27.000, apalagi yang di sekitaran sudah di bawah 27.000, itu sedikit banget untuk likuidasinya. Kita nggak tahu yang di bawahnya lagi, nggak tahu, cuman kalau range-nya antara 26.000 sampai 32, terlihat kita hanya melihat likuidasi yang cukup besar di area range 29.000 sampai 28.500. Tetapi kalau misalnya market maker menaikkan, maka likuidasi yang bisa dihasilkan itu jauh lebih besar, teman-teman. Oke, dari angka 29.300 sampai ke area range 31.000, itu kita mendapatkan ada banyak sekali titik likuidasi, teman-teman. Alias kita memang mendapatkan banyak sekali orang-orang yang melakukan short dan menaruh stop loss-nya kurang lebih di sekitaran area 29.300 sampai 31.000 dolar. Dan perlu kalian ingat bahwa malam hari ini, nanti di dini hari kita akan mendapatkan Fed interest rate decision. Jadi ekspektasi saya sebenarnya market maker mungkin akan mencoba untuk melikuidasi sedikit ke bawah. Oke, sedikit ke bawah, artinya kita akan didorong sedikit ke bawah, kemudian akan dinaikkan ke atas. Dan saya pribadi tentunya masih nge-hold posisi saya yang sudah saya hold, dan tentunya teman-teman juga sebenarnya udah tahu ya, bahwa ini adalah posisi yang saya buka. Dan untuk sementara sebenarnya dari segi price action, saya mau katakan bahwa tidak terlihat terlalu baik untuk Bitcoin, karena cenderung yang kita lihat di sini adalah semacam bearish flag gitu ya. Tetapi saya masih berpegang terhadap posisi ini. Dan sesuai dengan data likuidasi yang kita ketahui tadi juga, saya juga masih mempunyai dua posisi yang limit di sini, teman-teman. Oke, saya tidak pernah sarankan teman-teman untuk mengikuti saya blindly, artinya langsung ngikut aja tanpa tahu cara manage dan stop loss-nya segala di mana. Saya tidak sarankan teman-teman untuk ikuti, cuman saya jelaskan saja ini yang sedang saya lakukan gitu. Saya masih mempunyai dua posisi limit di sini untuk menjemput long. Dan pertanyaannya, teman-teman, kenapa di Fairdesk? Sekali lagi, di sini mungkin teman-teman pernah ya menggunakan aplikasi exchange atau di website maupun di handphone, kadang-kadang nggak bisa akses full fiturnya karena perlu VPN. Nah, di Fairdesk ini kenapa saya senang trading di Fairdesk? Karena saya bisa akses full fiturnya tanpa harus menggunakan VPN pertama. Yang kedua, di sini tidak diperlukan KYC, teman-teman. Ini juga bisa menjadi salah satu deal breaker tentunya. Dan di sini tidak perlu KYC. Di sini juga disediakan fitur untuk copy trade. Kalau misalnya kalian tertarik untuk copy trade dari saya, patch-nya juga ada. Kalian tinggal daftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalau misalnya kalian mendaftar di Fairdesk dengan link yang saya sediakan, maka kalian sudah otomatis akan menjadi VIP 1 yang akan mendapatkan diskon trading fee. Yang kedua, kalian akan dapat trading rebates. Kalau misalnya setiap kali kalian trading, kalian akan dapat pengembaliannya. Oke? Dan itu dalam bentuk USDT. Kemudian teman-teman, di sini kalian juga bisa mendapatkan bonus deposit hingga kurang lebih 100.000 dolar. Dan juga mereka sudah listed di CMC. So, itulah beberapa fitur yang ditawarkan oleh Fairdesk yang menurut saya bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang mungkin malas mau KYC, kemudian sulit untuk mengakses semua fitur karena perlu VPN, semuanya tidak perlu kalian lakukan di Fairdesk. Gitu ya. Dan di sini mereka juga menyediakan leverage hingga 125 kali untuk teman-teman yang memang hobinya high risk gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di Fairdesk, kalian coba aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar, dan kalian bisa mendapatkan berbagai fitur yang tadi sudah saya jelaskan. Oke? So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Nah, kenapa saya sampaikan tadi bahwa secara price action sebenarnya pure kita melihat ini tidak terlihat terlalu baik untuk Bitcoin, karena sekali lagi,
yang kita lihat di sini adalah cenderung semacam bearish continuation pattern untuk kembali ke bawah. Tetapi saya memang sudah planning dari awal bahwa saya akan building posisi long dari sini, teman-teman. Ya, kalaupun drop lagi, saya masih mempunyai limit order di sekitaran area di sini. Kecuali apabila kita memang sudah jebol di bawah area ini dan kemudian kita kembali membentuk next bearish continuation pattern, maka kemungkinan besar saya akan closing semua posisi yang sudah saya buka di sini. Karena berarti analisa saya sudah salah, teman-teman, dan sudah terinvalidasi. Dan kalau ini yang terjadi, teman-teman, maka saya expect bahwa Bitcoin kemungkinan akan menuju ke next target di sekitaran area $27.000. Nah, kenapa di sekitaran area tersebut? Sekali lagi penjelasannya cukup simpel karena di bawah di sini kita akan ketemu dengan trendline besar yang sudah menghubungkan dua titik di sini. Plus, kalau misalnya kita lihat juga di sekitaran area 27.000 sebelumnya juga memang provide some resistance gitu di sini, teman-teman. Ini adalah area yang sebelumnya menjadi resistance, support. Jadi sekitaran area range di sini sangat make sense untuk menjadi target berikutnya untuk dituju oleh Bitcoin. Nah, kalau misalnya nanti Fed interest rate decision membuat volatility di market dan kita kembali melihat rally dari sini yang sangat impulsif, disertai ada konsolidasi di sini, maka kita berpotensi membentuk apa, teman-teman? Inverse head and shoulder. Dan jika ini yang terjadi, maka saya expect Bitcoin minimal akan kembali nge-retest ke sekitaran area 31.200 sampai 300 di sini. Baru dari sana kita akan lihat lagi apakah pada akhirnya Bitcoin memang sudah siap untuk membentuk higher high baru, ataukah kita akan kembali reject ke bawah dan membuat konsolidasi yang lebih lama. Oke. Dan sebenarnya masih sesuai dengan yang tadi kita lihat bahwa titik likuidasi itu cukup banyak, teman-teman, di sekitaran area range di sini. Jadi bagi saya insentifnya bagi market maker untuk mendorong ke harga tersebut cukup besar. So, untuk sementara ekspektasi saya adalah untuk short term menghadapi Fed juga nanti dan juga press conference, kita akan dicoba dorong sedikit ke bawah, kemudian kita akan start untuk building lagi momentum ke atas. Ini adalah ekspektasi saya untuk pergerakan Bitcoin berikutnya. Oke, so untuk teman-teman yang belum punya posisi sampai sekarang, sekali lagi, tidak wajib sebenarnya kalian mempunyai posisi setiap hari, dan juga tidak wajib kalian mempunyai posisi selalu di Bitcoin. Karena namanya altcoin itu lagi banyak yang melakukan pergerakan yang cukup besar. Seperti misalnya compound, katakanlah, teman-teman melihat. Di sini pergerakan dalam satu hari itu bisa sampai 11%. Atau misalnya Terra di sini, yang menurut saya juga bisa menjadi salah satu setup yang kalian jadikan watchlist. Karena di sini kita sedang membentuk semacam ascending triangle. Bagi saya cepat atau lambat harusnya Terra akan juga mengalami rally dan akan breakout dari pattern ini. Jadi ini juga bisa provide some profit untuk kalian. Ya minimal-minimal dapat 5% gitu kan. 5% kalau misalnya kalian pakai leverage 20 kali itu sudah 100%, teman-teman. Oke, so ini adalah beberapa hal yang mungkin perlu kalian camkan di benak kalian gitu. Bahwa kalian tidak perlu setiap hari berada di market, kalian juga tidak perlu selalu buka posisinya di Bitcoin, karena di altcoin juga banyak sekali setup yang mungkin bisa kalian manfaatkan. Tetapi kalau memang kalian nekat untuk mau masuk posisi di Bitcoin, kalau saya sih lakukannya seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Saya memang sudah mempunyai beberapa buy limit di sekitaran area di sini. Kalau ternyata kita closing di bawah area ini dan consolidate, saya akan closing posisi tersebut dan akan menunggu lagi di sekitaran area 27.000. Baru saya akan cari lagi indikasi apakah sudah ada pelemahan momentum bearish. Kalau misalnya ada dan kita mendapatkan reversal pattern, ini juga saya akan kembali membuka posisi untuk long. Dan semakin rendah tentunya koreksi yang kita dapatkan, sebenarnya RR-nya nanti jatuhnya akan jauh lebih besar, teman-teman. Kalau misalnya kita dapatkan katakanlah long dari sekitaran area di sekitaran 27 ribuan di sini, dan kita misalnya memprotek diri kita di bawah area ini, kayak di sekitaran 26 ribuan, dan kita targetkan nyampenya minimal ke area high terakhir, itu sudah menghasilkan RR 2,69. Ini termasuk konservatif. Kenapa, teman-teman? Karena stop loss kita cukup lebar di sini. Kalau kalian yang lebih agresif lagi dan katakanlah kalian menaruh di sini, karena ini merupakan area low terakhir katakanlah, dan kalian protect di bawah area tersebut, kalian mendapatkan RR lebih besar lagi 4,27.
Oke. Jadi itu adalah beberapa senario yang mungkin bisa kalian manfaatkan jika memang kalian nekat tetap mau masuk di Bitcoin. Oke. So, saya rasa itu aja untuk video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.